Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri koordinator, para wakil menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Pratikno, yang hadir selaku tuan rumah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, Menteri Keuangan Saudara Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Dr. Brian Yuliarto, Menteri Kebudayaan Dr. Fadlizon, Menteri Bappenas Profesor Dr. Rahmat Pambudi, Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Kepala Staf Kepresidenan, Pimpinan Komisi 10 DPR RI, hadir Saudari Hetifah Syaifudian, fraksi Golkar, Saudari Himatul Aliyah, fraksi Gerindra, Saudara Mahfud Abdurrahman, fraksi PKS, saudara-saudara sekalian, para kepala daerah, wali kota, Bupati Purbalingga, Bupati Kudus, Bupati Temanggung, jajaran pegawai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para kepala dinas serta hadirin tamu undangan yang saya hormati. Juga terutama para guru di berbagai daerah di Indonesia yang hadir langsung dan yang menyaksikan melalui tayangan video conference. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, atas segala karunia dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita. Kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan suatu acara yang sangat penting, mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sungguh suatu kehormatan. Saya diundang hari ini, saya sempat hadir di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi ini juga gedung juga yang dihuni oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan juga Menteri Kebudayaan. Jadi saya merasa selalu tergerak untuk hadir pada acara-acara yang menyangkut masalah pendidikan. Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, nation building, satu-satunya jalan
menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur. Karena untuk menjadi sejahtera dan menjadi makmur, warga negara, rakyat itu harus bisa menguasai teknologi, menguasai sains, menguasai industri. Karena itu setiap negara dan setiap bangsa yang sungguh-sungguh mengerti strategi dan jalan menuju kemakmuran pasti menempatkan pendidikan di tempat yang teratas. Dan itulah menjadi keputusan bangsa Indonesia. Kita dalam APBN kita, dalam anggaran pembiayaan dan belanja nasional kita, pendidikan menempatkan tempat yang teratas. Di banyak negara, pendidikan tidak menempatkan tempat yang teratas. Banyak negara karena merasa terancam, karena masalah geopolitik, karena merasa persaingan keras dengan bangsa-bangsa lain, justru menempatkan pertahanan di posisi paling atas dalam APBN. Itu Amerika Serikat, India, pertahanan nomor 1. Yang menarik, India, negara yang bisa dikatakan menghadapi masalah-masalah berat seperti kita, jumlah penduduk yang sangat besar, mereka menempatkan pertahanan yang paling atas. Mungkin karena mereka menghadapi banyak ancaman. Menarik kalau kita lihat India, yang kedua dalam APBN mereka adalah makan bergizi untuk rakyatnya. Yang kedua, baru pendidikan dan sebagainya. Kita menempatkan pendidikan di paling atas. Kita mengerti dan sadar tantangan yang kita hadapi tidak ringan. Ya. Kita terus terang saja, jangan kita tidak berani bicara apa adanya. Tantangan paling besar menurut saya bangsa Indonesia adalah korupsi. Korupsi yang mengakibatkan kebocoran, yang mengakibatkan sumber daya kita tidak sampai ke rakyat yang paling memerlukan. Sekolah-sekolah kita masih banyak sekali yang perlu perbaikan. Dan karena itulah begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya dengan pembantu-pembantu saya, kita bertekad untuk berusaha sekeras mungkin dengan segala daya yang ada pada kita untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi adalah mutlak. Mutlak.
dengan sumber daya yang besar, dengan kekayaan kita, kalau bisa kita kurangi kebocoran dan korupsi, menggunakan uang rakyat dengan efisien, dengan tepat sasaran, Indonesia akan sangat cepat bangkit luar biasa dan kita bisa menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Ini tekad saya dan pembantu-pembantu saya dalam menjalankan mandat dan tugas dari negara. Jadi saya menyambut sangat baik upaya menteri-menteri yang membantu saya mencapai efisiensi. Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan? Ya. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek, iya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para menteri, para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ya. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu-tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Tadi mental. Kalau dibikin susah untuk rakyat, kenapa dibikin gampang? Kalau bisa lama, kenapa nggak dibikin? Kenapa harus dibikin singkat? Kita sekarang harus robah. Kita harus bikin semuanya mudah untuk rakyat. Semua cepat, singkat. Saya terima kasih menteri-menteri yang bantu saya, wakil-wakil menteri, beberapa belum punya rumah. Menseknek nggak hadir di sini? Ada nggak Menseknek? Nggak. Ya nanti saya panggil ya. Jangan-jangan banyak yang belum dapat gaji lagi. Tapi saya terima kasih, saya terharu. Mereka tidak pernah ngeluh. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Itu ya, itu yang ditonjolkan. Pak Ate ngerti tadi itu. Kapolri ngerti? Kapolri orang Jawa. Fadlizon ngerti nggak Fadlizon? Ya, jadi ini filosofi
bahwa kalau kita mau mengabdi, ya sudahlah, kita jangan setengah-setengah. Ya, jadi kita mengabdi dengan sepenuh hati. Jadi mekanisme yang seperti ini yang memang dibutuhkan oleh rakyat kita. Pelayanan harus cepat, efisien. Uang rakyat harus benar-benar digunakan dengan baik. Ya. Saya tahu ada yang menentang penghematan. Ya kan? Saya tidak ragu-ragu. Saya terus akan bekerja dengan sepenuh keyakinan. Saya akan bekerja keras dengan semua orang yang membantu saya. Kita ingin mencapai sistem pemerintahan yang bersih, efisien, hemat, semua kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Alhamdulillah, sekarang saya bersama Menteri Keuangan, bersama yang lain, kita sekarang sudah lihat apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa memperbaiki kondisi rakyat kita setapak demi setapak. Kita mohon memang kesabaran seluruh rakyat. Berilah kesempatan, tapi kita bekerja siang malam tanpa istirahat, tidak ada Sabtu Minggu. Terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Anak orang miskin tidak boleh miskin. Itu tekad kami. Anak orang miskin, dia harus nanti bangkit dan dia nanti membantu orang tuanya. Saudara-saudara, kita punya strateginya. Kita bertekad untuk melaksanakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Contoh, petani kita bertahun-tahun mengeluh pupuk. Tadinya sampai ke petani, kalau tidak salah ada 145 regulasi. Habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah dan berapa belas kementerian. Kita potong dari pabrik langsung ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Ini contoh kita bertekad efisiensi, jangan macam-macam alasan, padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut, akhirnya sampai ke petaninya teriak. Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar. Indonesia cerah. Kita akan kelola kekayaan dengan baik dan kita akan bangkit sebagai negara maju. Terima kasih Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Selamat bekerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Binalah kampus-kampus kita, ya, supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Itu saja. Ya, tapi saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar
apa yang terjadi. Ya. Kebenaran selalu akan menang, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar, kita bertekad membela rakyat kita. Terima kasih dari saya, selamat sekali lagi. Nanti kalau ada tempat lagi, kalau tidak salah nanti sore, saya akan bicara dengan beberapa ratus rektor, ya, dan dekan. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang. Pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya, nggak ada bocor bisa kaya, nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.